Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru sekalian, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara membuat kuis atau ulangan di e-learning. Maksud saya di sini kita akan belajar bersama-sama membuat bagaimana cara membuat ulangan tersebut langsung di e-learning. Jadi tidak perlu menggunakan exam view ya, kita tidak perlu mengetik di Microsoft Word dulu. Caranya yang pertama pastinya kita harus login dulu ke e-learning sekolah dengan menggunakan user masing-masing dan passwordnya. Nah, kemudian kita langsung menuju ke kelas kita yang kita ampu ya. Di sini saya mengampu bahasa Inggris kelas 8. Nah, setelah itu kita rubah dulu ke bahasa Indonesia untuk lebih mempermudah ya menggunakan e-learning. Nah, setelah itu kita hidupkan mode ubah. Setelah itu kita menuju ke pertemuan, atau kalau di saya ini saya bikin setiap minggu ya. Di dalam minggu ada beberapa hari, ada 2 hari ya, 2 pertemuan maksud saya. Kemudian saya pilih misalnya di sini saya mau memberikan ulangan di minggu kelima. Nah, di sini. Nah, setelah itu ini saya hapus dulu ya, tadi sudah. Oke. Nah, untuk menambahkan sebuah ulangan atau kuis seperti biasa ya, kita tekan atau pilih tombol tambahkan sebuah aktivitas atau sumber. Nah, kemudian kita pilih kuis di sini. Kita bikin dulu ya, ini langkah pertama adalah membuat tempatnya untuk kuis atau ulangan yang akan kita berikan. Misalnya di sini adalah saya beri nama penilaian harian 2. Oke. Selamat pagi anak-anak. Deskripsinya ya. Silahkan mengerjakan penilaian dengan klik tulisan penilaian harian 2 di atas. Nah, perhatikan selalu batas pengumpulan dan durasi waktu misalnya seperti ini. Nah, jangan lupa diklik ya atau dicentang tampilkan deskripsi di halaman kursus. Lalu untuk timingnya juga kita perlu atur, kita aktifkan. Misalnya ini saya ulangannya rencananya tanggal 9, hari Selasa besok jam 7 pagi, dan saya akhirinya ya, kuis diakhiri sama tanggal 9 jam 11, saya atur jam 11 malam misalnya, 11:59 malam. Nah, setelah itu untuk time limitnya di sini misalnya 45 menit. Nah, ini tidak perlu dirubah ya. Kemudian nilai untuk lulus dikosongin saja. Nah, yang di sini percobaan menjawab, kalau saya biasanya saya beri 2 ya, sekalian yang kedua kalinya adalah remedial. Nah, kita ambil nilai yang tertinggi nanti. Tata letak tidak perlu dirubah ya. Jadi setiap pertanyaan setiap halaman 1 pertanyaan. Question behavior tidak perlu. Nah, yang review optionnya kita rubah ya. Di itemnya kita hilangkan centangnya, otomatis yang umpan balik dan jawaban benar akan tidak tertampilkan. Tampilan. Nah, desimal kita ganti ke 0 ya, ini tetap saja sama, ini tidak perlu dirubah. Batas ekstra percobaan tidak perlu juga, untuk menggunakan password. Nah, di sini umpan balik keseluruhan kita atur ya, kita beri keterangan saja, selamat
halaman. Ini misalnya seperti ini ya, terserah Bapak Ibu bagaimana menulisnya. Jadi untuk yang melampaui KKM, sementara untuk yang pas KKM kita beri keterangan selamat Anda telah mencapai, jika diajak kata mencapainya. Oke. Nah, di sini hanya 2 kolom, kita tambahkan ya jika perlu. Nah, saya tambahkan lagi untuk mengisi satu keterangan lagi ya, yaitu jika anak-anak mendapatkan nilai di bawah KKM. Kita beri 67%. Di sini kebetulan bahasa Inggris KKM-nya adalah 68. Kita copy. Nah, kita tinggal rubah aja. Selamat menjadi maaf, Anda belum sini ya. Belum mencapai KKM pelajaran. Silahkan mengikuti remedial dengan mengikuti percobaan 2, kesempatan kedua. Nah, seperti ini misalnya. Di sini percobaan ya, kesempatan aja ya, terserah Bapak Ibu ya untuk tulisannya ya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi pengaturan modul umum. Tidak perlu pembatasan akses. Nah, ini kita bisa atur ya, date ya, kita pilih yang hari aja, kita batasi harinya, jadi bisa diakses dimulai dari tanggal 9 pukul 7, sehingga saat kita sekarang lagi mengerjakan kuis, anak-anak tidak akan bisa membuka. Namun jika ini tidak kita atur, dikhawatirkan tiba-tiba anak-anak bisa membukanya. Nah, kita atur saja, simpan dan kembali ke kursus. Setelah itu sebentar. Nah, setelah kembali ke kursus, nah udah jadi ya untuk tempat penilaian harian 2-nya ya. Nah, setelah itu kita baru ke tahap proses membuat pertanyaan-pertanyaannya. Kita klik penilaian harian di sini. Nah, di sini belum ada pertanyaan yang dimasukkan ya. Kita klik edit quiz. Nah, disinilah tempatnya. Nah, yang pertama kita atur dulu nilainya biar nggak lupa ya. Tingkat tertinggi 100. Kemudian kocok pertanyaan kita checklist. Jangan lupa ditekan simpan. Setelah itu baru kita bisa mulai membuat soal. Klik tambahkan di sini. Nah, jika kita menggunakan exam view ya, atau soal yang sudah kita edit di Microsoft Word, biasanya kita akan masuk ke from question bank. Namun karena kita membuatnya langsung ya di e-learning ini, maka kita pilih yang sebuah pertanyaan baru. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan ya, ada pilihan ganda, benar salah, matching, short answer ya, atau jawaban singkat, kemudian numerik juga ada, dan ada juga missing words. Nah, sebagai contoh saya akan membuat pilihan ganda. Klik pilihan ganda, kemudian klik tambahkan. Nah, di sini nama soal kita bisa isi nomor ya, nomor 1 seperti itu. Oke, nah, kita langsung ke pertanyaan nomor 1. Teks soal adalah soalnya, teksnya apa. Di sini misalnya saya pengen ada gambar juga, saya beri gambar ya dengan cara klik icon gambar di sini, kemudian browse repository, upload file, pilih, terus choose file, kita pilih gambarnya. Di sini sebagai contoh saya pilih gambar ini. Oke, kita unggah file ya, pastikan sudah ada tulisannya, tulisan filenya. Nah, jangan lupa diklik this image is decorative only ya, kita centang. Nah, di sini kita auto size aja, terus kita pilih enlargement-nya yang top. Nah, untuk ukuran gambar apabila terlalu besar bisa kita hilangkan centangnya, kita atur sendiri ukuran gambarnya. Namun ini karena ukurannya tidak terlalu besar, jadi bisa saya pilih yang auto size saja. Save image. Nah, di sini sudah ada gambar ya. Kemudian kita klik di samping gambar, samping kanan. Nah, sampai ada
garis berkedip-kedip seperti ini. Kita enter 2 kali, 1 2. Nah, kemudian kita tulis soalnya di sini sebagai contoh, England titik four seasons. Oke. The woods, the best word to complete the sentence is. Nah, untuk kalimatnya bisa diperbesar, kita blok, kita pilih yang ini ya, kita pilih yang bagian atas kecil. Maka tulisannya menjadi lebih besar dan berwarna hijau. Nah, untuk soalnya sudah terbuat ya. Selanjutnya adalah membuat jawabannya. Kita scroll ke bawah ya. Ini tidak perlu diganti-ganti. Nah, jawaban tunggal atau ganda ini bisa kita pilih. Misalnya kita ingin membuat soal yang jawabannya bisa 2, seperti contoh di soal-soal AKM ya. Nah, namun di sini saya hanya memberikan 1 aja jawabannya. Kemudian acak pilihan kita centang, dan ini kita bisa pilih. Saya pilih yang alfabetnya kecil saja. Setelah itu, nah ini baru kita isi jawabannya di sini ya. Pilihan pertama misalnya has, pilihan kedua have, pilihan ketiga had, pilihan keempat having. Nah, kebetulan di sini jawabannya, kunci jawabannya atau jawaban yang benar adalah pilihan pertama, di sini has. Maka di sini kita perlu mengisi nilainya dengan 100%. Nah, sehingga ini akan menjadi kunci jawabannya. Untuk yang lain tidak perlu diisi. Setelah itu kita simpan perubahan. Oke, nah seperti ini udah jadi 1 nomor ya. Coba kita preview seperti apa soal yang setelah kita buat. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya jadinya. Ada gambarnya, terus tulisannya England bla 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 four seasons. Seperti itu. Nah, bisa begini anak-anak. Oke. Kemudian saya akan memberi contoh lagi untuk membuat soal kedua ya. Nah, di soal kedua ini misalnya saya mau membuat yang jawaban singkat. Kita pilih short answer, tambahkan. Kemudian kita ganti nama soalnya menjadi nomor 2. Kasih angka 2 di sini. Nah, jawaban singkatnya contohnya misalnya the boys sitting on gini aja, learning English in the room right now. Seperti ini ya. The best word to complete the sentence above is, misalnya seperti ini. Kita blok ya kalimatnya, kita berbesarkan dikit dengan seperti ini ya. Nah, kemudian kita menuliskan jawabannya. Jawabannya yang benar adalah are ya, dengan menggunakan to be are karena di sini present continuous. Oke. Langsung aja ke answer 1. Jawabannya are.
Di sini kita pilih yang ini ya, case sensitivity-nya yang no case is unimportant. Sehingga ketika anak-anak menjawabnya tulisannya besar kecil ya, di sini mereka jawabnya A-nya besar, tidak akan menjadi masalah, tetap nilainya akan sesuai dengan yang kita berikan di kolom nilai ini. Misalnya 100%, maka dia akan mendapatkan poin 100%. Namun ketika kita misalnya memberikan kesempatan, misalnya anak-anak itu atau peserta didik menjawabnya dengan to be is ya, salah kan sebenarnya, namun kita masih memberikan peluang nilai ya, namun tidak 100%, 50% nya misalnya. Nah, sehingga meskipun salah mereka tetap mendapatkan nilai 50% dari skor di masing-masing soal tersebut. Seperti itu dan seterusnya. Misalnya kita di sini mereka jawabnya do ya atau gitu ya. Kita kasih misalnya skornya 25. It's okay. Seperti itu. Namun di sini saya memberikan nilai 1 saja ya, dengan jawaban yang benar-benar yang paling benar, yaitu R di sini. Setelah itu kita simpan perubahannya. Nah, jadi nomor 2 bisa kita preview ya, seperti apa soalnya nanti. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Mereka atau anak-anak peserta didik tinggal menjawab di sini. The boys apa ya jawabannya, misalnya is. Salah berarti ini kalau is dia. Jawabannya R. Nah, seperti ini. Terus simpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya beri satu contoh soal lagi ya, yang jenisnya adalah misalnya menjodohkan di sini ya. Oke, kita tambahkan di sini seperti apa kalau soal menjodohkan. Ini nomor 3 ya. Nah, misalnya di sini match the words atau match each word with the suitable meaning. Cocokkan setiap kata dengan arti yang tepat. Nah, oke, kita langsung ke sini soal 1 misalnya. Di sini misalnya saya tulis lunch. Jawabannya di sini makan siang. Nah, nanti akan teracak. Maka dari itu jangan sampai lupa kita tekan atau kita centang ya di sini ya, shuffle-nya agar teracak. Di sini misalnya general. Oke. Ini kita isi umum. 4 misalnya today, jawabannya hari ini. Nah, 3 soal aja ya. Kalau mau menambahkan tinggal klik blank for 3 more question. Oke, simpan perubahan. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Coba kita cek bagaimana penampilannya. Nah, match is word with the suitable meaning. Kita bisa klik general apa, mereka bisa milih nanti makan siang atau umum. Bisa juga umum makan siang hari ini, seperti itu ya. Oke, kita keluar. Jangan lupa
lupa disimpan ya. Nah, setelah ini baru sudah bisa dikerjakan oleh anak-anak sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan. Kita kembali lagi ya ke penilaian harian. Nah, namun karena ini belum waktunya ya, maka belum bisa dikerjakan oleh anak-anak ya, tapi kita bisa perhatiin jauh nih kuisnya sebagai guru. Mulai usaha, nah seperti ini ya penampilannya, misalnya di R, halaman selanjutnya, nah di sini isinya misalnya has, halaman selanjutnya, nah di sini misalnya lunch itu makan siang, today, hari ini, general, umum. Oke, kita finish. Nah, sudah jawaban disimpan, kumpulkan semua dan selesai. Oke, di sini dapat 100 ya, benar semua. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oh ya, satu hal lagi, Bapak Ibu juga bisa mengatur bobot penilaiannya ya. Misalnya itu tadi yang nomor 3 kan ada 3 jawaban ya untuk mencocokkan. Nah, itu bisa misalnya kita beri bobot 3. Caranya adalah dengan klik di sini ya, gambar gear, edit quiz. Nah, kita kembali ke yang tadi ya. Mau menambahkan lagi juga bisa, misalnya seperti itu. Nah, di sini yang nomor 3 misalnya saya ganti bobotnya menjadi 3. Ya, enter jangan lupa. Nah, jadi bobot nomor 3 akan lebih besar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya rasa untuk penjelasan saya sampai di sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan selamat mencoba. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.